Bathok Bolu isi madu untuk sebagai permohonan Yang Maha Kuasa. Keraton Bathok Bolu adalah asal mulanya itu dari Gumuk. Gumuk itu tanah gundukan. Itu untuk bertapa dari Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijaya Kusumo dari Mojopahit, Brawijaya kaping gangsal. Gusti Kanjeng Ratu Wijaya Kusumo topo di Keraton Bathok Bolu di Gumuk itu menurunkan wahyu di tlatah Mataram. Siapa yang percaya di matang Gusti, apa yang diinginkan insya Allah akan tercapai. Kirap Bathok Bolu mempunyai filosofi bersyukur Yang Maha Kuasa. Di antara di Sambiroto ada pepunden di Sambiroto, di desa Sambiroto diberi kenikmatan, kesejahteraan. Alhamdulillah kita dusun Sambiroto mengucapkan terima kasih kepada pepunden kita yang ada di Sambiroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanica, balik lagi nih sama kita di Mististigasi. Dan sekarang kita berada di Kalasan, Yogyakarta yang pasti. Dan tempat ini menarik banget. Kenapa? Karena di sini disebut-sebut sebagai keratonnya jin. Nah, ini tuh di mana sebenarnya? Itu di Bathok Bolu. Dan kita juga di sini ada beberapa tempat yang mau kita datengin. Kayak ada sendang juga. Terus juga ada alas. Nah, alas ini dipercaya sama masyarakat sekitar juga menjadi alas yang sangat penting, yaitu alas Ketonggo, di mana para jin berkumpul katanya. Dari alas A, B, C, D semua dikumpulin di sini. Dan akhirnya ada semacam kebudayaan seperti kirab dan lain-lain. Ya udah, jangan lama-lama, kita eksplor aja supaya kita bisa lihat perbedaan dari sisi di siang hari dan malam hari. Arti Keraton Bathok Bolu, Bathok Bolu itu isi madu. Besok kedepannya itu untuk ngepek berkah para kawula, biar kawula itu ngepek berkah supaya mendapat ilham, mendapat karomah, mendapat rezeki yang melimpah gitu. Istilahnya Keraton Bathok Bolu isi madu. Sekarang kan sudah pun makmur tapi keadilannya belum. Supaya ini besok itu kedepannya tanah Jawi Nusantara sagota ayam tentrem, adil dan makmur. Di sini Keraton Bathok Bolu itu ada 3 titik, yaitu Keraton Bathok Bolu alas Ketonggo Wono Sambiroto, Kesinggihan Cikal Bakal Eyang Guru, Eyang Demang Ranopati Pangeran Gadhi, Eyang Ki Juru Mentani, kalih Kiai Sendajati, Nyai Sendajati utawi sendang penguripan. Nah, teman-teman, tadi udah aku sebutin ada sendang yang spesial di sini yang menjadi salah satu tempat ritual juga. Dan ritual itu menjadi sebuah kebudayaan dan mungkin juga kepercayaan ya. Di sini sendang ini disebut sendang penguripan atau sendang sejati. Nah, nanti kita lihat di bawah. Itu bagus banget. Kemarin waktu datang ke sini itu bagus banget, dan itu siang-siang ya, apalagi sore nih, matahari udah mulai turun, suasana juga udah mulai agak sejuk. Kita lihat. Awal pembukaan sendang itu saya itu
di Keraton Bathok Bolu itu mulai bangun tidak ada air. Saya sering teteki di Gunung Indrokilo utawi Paraan Munggah, itu ada air di sana kok, sama Nglawu kok di sini ada air, cuma Kali Asat. Terus saya prihatin, itu 7 hari 7 malam, saya bener-bener prihatin. Saya dikasih eyang itu disuruh makan gedang pisang kluthuk itu satu, setundun yang matang itu satu, terus saya petik pakai genter itu, terus saya petik, saya makan. Malamnya itu ada Banaspati, saya ikuti, terus saya dikasih tok sumber itu di Sendang Sejati. Itu air itu manfaatnya berguna, yaitu airnya itu untuk kungkum, untuk mandi, istilahnya karomanya banyak sekali. Yaitu kalau ada orang jelek niatnya tidak benar itu pasti itu ada kesalahan, mana nanti ya juga dibingung ke, juga dibuang, juga di istilahnya kang serupan roy alam gaib gitu, ndak bisa apa itu, istilahnya nakal, nggak izin dulu. Terus Sendang juga milih getih untuk lep masyarakat juga pernah. Itu mitosnya Sendang Bathok Bolu itu kan ada selo, Kiai Selo, Nyai Selo. Itu mitosnya, pusernya Mustika Keraton Bathok Bolu, istilahnya Gusti Sultan Hyang Murtijo Sinyak Menggayi. Nah, teman-teman, di sini adalah tempat di mana kumkum atau ritual berendam, terus ritual semedi dilakukan sama masyarakat yang meyakini atas kesaktian dari atau miracle lah ya dari tempat ini gitu. Nah, biasanya dilakuinnya itu ya sesuai perintah ya, ada yang dimimpiin sama sesuatu gitu. Dari asalnya pun dari nggak cuma dari Yogyakarta aja, tapi dari macam-macam daerah. Itu datang ke sini, ada yang berendam, suami istri, terus juga ada yang kemarin waktu survei itu udah siang loh, padahal waktunya itu sehabis duhur. Itu udah ada yang ritual di sana. Nah, karena ini tempat ritual, jadi aku bakal lepas sepatu dulu. Kalau dari energi yang aku rasain sejauh ini memang chaotic ya. Chaotic itu terlalu ramai dengan sosok entitas-entitas yang mungkin banyak di tiap hutan atau alas. Dari jin-jinnya, sosoknya, bentuknya. Cuman yang menarik di sini adalah ada 2 entitas yang aku rasa punya energi yang berbenturan. Tapi kita coba untuk merasakan energi di mana biasa orang-orang melakukan ritual. Coba masuk ke sini dulu. Aku coba ngerasain energi dari. Jadi sini ada gerbang, teman-teman. Di sini tuh kayak pusat energi itu ada di sini gitu. Kalau mau bilang energinya positif apa negatif, aku bisa bilang di sini positif. Banyak orang yang datang ke sini dengan tujuan-tujuan ingin berkah gitu ya. Maksudnya harapan-harapan positif lah. Bukan harapan-harapan negatif seperti ingin apa ya? Ingin ngejahatin orang dan lain-lain. Cuma di sini memang banyak harapan-harapan itu berupa harapan-harapan positif. Makanya ada beberapa entitas yang udah muncul di sore ini tuh, yang duduk di sana. Ada juga petapa-petapa gaib ternyata gitu. Udah mulai kelihatan energinya, ada petapa-petapa gaib. Ada yang rambutnya putih, ada juga yang menarik di batu ini, teman-teman. Yang menarik di batu ini ada orang apa ya? Seperti dililit badannya dengan kain. Nah, ini adalah batu yang dipercaya juga memiliki kekuatan khusus. Nah, ini juga biasa dipakai buat ritual-ritual juga gitu. Jadi ada sungainya dan ada batunya gitu. Nah, ini kan ada semacam kayak buat bakar-bakarannya juga ya. Napasnya mulai agak berat di sini karena emang ini narik banget. Di sini tuh
tempat dari, kalau dibilang pusat atau puser, bisa dikatakan iya, tapi bukan menjadi pusat alam semesta, enggak, tidak seperti itu. Tapi sini memang menjadi pusat. Misalkan jin ada di utara, selatan, yang masih area sekitar sini, itu bisa dikatakan berkumpul di sini gitu. Jadi ini bisa apa ya? Ya kalau teman-teman nonton episode Pulau Majeti atau tentang Alas Roban atau Alas Purwo, bisa dikatakan hampir serupa. Energi bentuknya hampir serupa gitu. Tapi karena di sini udah deket banget sama kota, terus udah juga ya banyak apa ya, dilakukan hal-hal negatif juga gitu, seperti pesugihan dan lain-lain. Ada di sini ada. Ya pesugihan hitam atau putih tetap pesugihan ya kita sebutnya ya, bersekutu sama jin gitu. Ada yang melakukannya di sini. Cuman buat orang-orang yang mengambil berkah atau yang mempunyai keinginan betapa di sini, tirakat di sini, itu juga masih ada sampai sekarang. Nah, balik lagi ke Sendang ya. Mungkin teman-teman bisa ikutin. Nah, ini tuh masih murni banget. Airnya di sini tuh masih murni banget. Masih apa ya? Masih dijadikan benar-benar dijadikan suatu tempat prosesi ritual gitu. Kadang kalau misalkan sedang musim hujan, musim yang membuat airnya penuh, nah itu di sini biasanya dipakai berendam juga. Gitu. Selain di sini ada di sebelah sini juga masih asli teman-teman. Mudah-mudahan pemerintah Yogyakarta juga bisa membudidayakan tempat ini ya, karena teman-teman bisa lihat sendiri airnya jernih, suasananya adem, ya tinggal dirawat dengan baik. Dilihat dari sisi alamnya ya, ini menurutku masih bisa lah untuk menjadikan wisata religius, karena ada pemakaman juga di sebelah sana, pemakaman babat alas yang dulu ngebabat alas ke Tonggonya. Terus juga ya masih ada kaitannya juga dengan keraton gitu. Kayaknya tempat ini layak untuk dijadikan salah satu tempat kita untuk bisa berwisata gitu, secara spiritual, secara wisata happy bisa. Nah, ada satu entity atau entitas yang menarik. Ini entitas negatif. Tadi kita ngomongin entitas positif ya. Di situ ada salah satu entitas negatif di mana dia yang ngerasa punya kuasa untuk memberikan keajaiban gitu buat manusia di sini melalui hal-hal yang negatif. Kayak pesugihan tadi, terus penumbalan dan lain-lain itu ada. Itu sosoknya di sana. Ini dia. Nah, tadi ada energi yang menurutku aku rasakan energinya tuh negatif, teman-teman. Tadi kan di Batu Mustika sana, di Batu Mustika, terus di pusar air dari Sendang ini, itu kan aku ngerasain energi positif. Nah, cuman di titik ini, aku merasakan energi yang berbeda, gitu. Kalau untuk sosoknya, kan tadi di sana banyaknya ya, kayak pakai kain putih, hijau, biru, kuning. Nah di sini itu aku ngeliat petapa seperti ini. Itu dia dililit dengan kain hitam. Kain hitam yang masih seperti hitam keling gitulah, hitam agak shiny dikit, cuman hitam. Tapi aku merasakan energinya adalah energi negatif. Aku nggak tahu ya. Tapi kan memang setiap tempat, entah itu tempat-tempat ritual atau tempat-tempat yang punya kesan supranatural atau kesan mistisnya, itu pasti memiliki dua energi positif dan energi negatif. Dan dimanapun tempatnya, yang pasti ada entitas jinnya, pasti
selalu sama ya, punya energi negatif dan positif tadi. Nah, di sana adalah energi positif dan di sini yang aku rasakan adalah energi negatif. Gitu. Ada yang bilang juga dulu di sini memang hutan. Keraton Jin. Ya, maksudnya tempat, kan ada kota jin ya, teman-teman. Terus juga ada pemukiman jin. Nah, ini di sini ya aku bisa sebut di sini adalah keratonan jin. Di situ ada raja jinnya dan pengawal-pengawalnya juga ada. Menarik. Menarik. Ritual itu masih ada ya sampai sekarang gitu. Kayak sebutannya deh, penguripan buat kehidupan. Atau kalau kita dengar dari orang yang tinggal di sini, batok bolu isi madu. Jadi batok bolu itu ya tadi batok bulat, bolu isi madu. Isi madu itu ya madu ya you know lah ya teman-teman. Gitu, madu manis, berkhasiat gitu. Apakah itu relate sama zaman sekarang gitu? Kalau menurutku harusnya suatu tempat itu bisa menjadi apapun, terutama di tanah Indonesia ya. Dari cikal bakal Dusun Sambiroto itu ada 5. Eyang Guru Merentani, Eyang Demang Ranupati, Eyang Surogadi, Eyang Surodigdo, Pangeran Ganti. Itu cikal bakal Dusun Sambiroto dari Mojopahit, Brawijaya kaping gangsal. Di sini Kanjeng Ratu Ayu Wijayakusuma di sini telatah Dusun Sambiroto, Keraton Batok Bolu ini Babat Mataram, Babat Mojopahit. Nah, ini Eyang Guru ini terah dari Eyang Ki Ageng Giring, terus Eyang Panembahan Senopati, terus Eyang Puger. Dusun Sambiroto ini untuk ada jamu untuk tanaman, namanya daun Sambiroto itu juga untuk obat. Untuk banyak yang cari daun Sambiroto untuk jamu-jamu itu. Kalau di makam itu cikal yang Guru, yang Demang Ranupati, Pangeran Ganti, Eyang Ki Juru Merentani kalau di makam. Kalau di Keraton Batok Bolu itu namanya Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijayakusuma. Di sini pusat-pusatipun jagan nika kangge kelempaan Ibu Nyi Roro Kidul nggih rawuh, Ibu Dewi Lanjar nggih rawuh, Ibu Dewi Nawang Wulan nggih rawuh. Para alam gaib panjang para sunan, para nabi, para wali klebahipun wonten ing Keraton Batok Bolu kalih wonten ing Kiai Senajati, Nyai Senajati Sendang Penguripan. Nah teman-teman, tadi kan udah di Sendang sore-sore. Nah sekarang aku lagi berada di pemakaman. Ini bukan pemakaman biasa teman-teman. Jadi di sini itu juga dimakamkan para kesepuhan dan mungkin ya babat alas juga. Orang-orang yang diyakini telah membabat alas daerah Alas Ketonggo. Ya itu salah satunya, sebenarnya ada 5, cuman salah satunya adalah Eyang Guru. Jadi Eyang Guru ini juga berperan penting ya dalam membantu untuk masyarakat bisa tinggal di Alas Ketonggo. Karena
ada isu-isu dan mitos ya. Siapapun orang yang datang ke sini tujuannya untuk entah untuk mencari pusaka, bahkan sebelumnya itu orang yang mau tinggal di sini, yang lewat di sini itu bisa meninggal kalau berdiam diri di Alas Ketonggo. Jadi benar-benar alas lah semua gitu. Terus ada orang yang masuk meninggal, ada yang masuk meninggal. Mitosnya zaman dulu seperti itu. Dan yang guru ini salah satu yang ngebabat alas gitu untuk bisa ditempati sama masyarakat sebelum sebelum masyarakat di sini ramai. Alas Ketonggo ini dibabat tadi sama yang guru. Kalau teman-teman nanya energinya seperti apa di sini, gila, gede banget. Jadi Sendang udah energinya tuh kan ada dua sisi. Aku hitung-hitung, diperhitungkan dari skala tuh besar. Ternyata ada lagi. Ternyata tempat yang disakralkan yaitu di sini. Itu juga kenceng banget. Gerbang dimensinya ada. Nah, di gerbang dimensi itu kan apa ya? Si energi itu sangat meletup-letup lah sebutannya. Di sini masih banget ya, masih kenceng banget sampai kirap jadi adakan gitu. Jadi entitas yang ada di sini, leluhur yang ada di sini juga energinya sangat kuat-kuat. Nah, tapi tetap balik lagi. Kalian ataupun teman-teman mau milih atau mau melihat energi yang seperti apa, mau melihat hal yang seperti apa. Karena di setiap tempat yang mengandung spiritual, yang mengandung hal supranatural, juga memiliki dua warna, hitam dan putih gitu. Jadi tergantung dari sudut pandang mana teman-teman mau lihatnya. Kalau yang putih ya dikasih lihat yang bagus-bagus. Kalau yang hitam ya dikasih lihat yang jelek-jelek gitu. Menarik, tempat ini sangat menarik sekali. Teman-teman mungkin bisa berkunjung ke sini, terus melihat juga secara langsung ada makamnya, melihat sendangnya juga. Ya kalau ya aku saranin sih datangnya lebih baik pagi ke siang lah, karena sore itu udah muncul energi-energi yang apa ya, mungkin bikin merinding dan bikin takut. Mungkin teman-teman juga bertanya, ada suara apa sih di belakang? Ya kan, jadi ini merupakan salah satu rangkaian acara kiraban. Nah, yang di belakangku ini sedang ada acara wayang. Ya, tadi aku juga sempat beberapa kali ngeliat orang-orang pada datang setelah acara rebutan tumpeng. Terus akhirnya pada rame-rame nonton ke sana gitu. Ada wayang, terus tadi juga ngeliat ada yang kayak semacam kesenian kuda lumping kayak gitu. Nah, abis ini ada satu titik lagi yang merupakan menjadi pusat asal usul dari Alas Ketonggo. Yuk langsung aja kita ke sana. Bener-bener dulu itu tanahnya gumuk, terus itu ada orang yang bersih, itu juga orangnya meninggal. Sini tujuan kirap pertama itu yaitu boyong, sebetulnya boyong pusaka sama bersih dusun utawa ngerti desa. Setiap tahun, setiap hari suro, setiap mulai 1 suro sampai malam 10 suro puncakipun, sama boyong air dari Sendang. Keraton Batok Bolu Alas Ketonggo itu asal mulanya gumuk. Gumuk itu untuk tapa dari Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijaya Kusumo dari Mojopahit Brawijaya kaping gangsal. Nah, setelah itu karena di Sambiroto itu diberi kenikmatan, tetani-tetani bagus, hasilnya bagus, pegawai-pegawainya banyak. Kita bersyukur sama pemuda kita, mengucapkan terima kasih. Terus diadakan upacara adat. Upacara adat membawa sesaji gunungan, diarak oleh prajurit Bergodo Batok Bolu. Di samping Bergodo prajurit Batok Bolu, ada prajurit yang lain dari Sanggrahan, Dayaan, dan dari Serogenen. Ya, yang dipersiapkan kalau kirap itu ya, itu ngarak gunungan, istilah buah-buahan, terus tumpengan itu.
sama air dari sendang, sama pusaka bendera lambang bendera merah putih, juga sama songsong itu. Kalau setiap tahunnya, kalau acara Merti Dusun ini atau Suranan, ini dimulai dari tanggal 1 Suro sampai 10 Suro. Itu malam puncak. Suro itu 10 Suro seperti ini, ada wayangan, ada kirap, pusaka, sama banyu panguripan. Dan untuk awal mesti ada pengajian untuk pembukaan atau mujahadah untuk mendoakan air banyu panguripan tersebut. Makna ngalap berkah itu wujud bersyukur atas apa yang sudah masyarakat ini tanam di persawahan menjadi hasil ataupun menjadi mayoritas petani kami. Makanya kalau setiap 10 Suro itu ada gunungan berbagai macam polo hijau, berbagai macam sayuran, itu menandakan wujud syukur atas apa yang diberikan, atas yang dianugerahkan oleh Gusti Allah. Makanya tadi kenapa direbutkan oleh masyarakat itu agar masyarakat sini percaya agar apa yang direbutkan di gunungan tadi menjadi simbol kemuliaan. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu tempat sakral lagi ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ada gumuk pasir yang dipercaya bahwa gumuk pasir ini adalah asal mula dari alas Ketonggo tersebut. Pressure energinya kerasa banget di sini, apalagi tadi pas ritual di acara kirabnya. Sunyi, sepi, tiba-tiba kebuka si gerbang antar dimensi di atas, baru tuh pada datang entitasnya, dan itu epic banget. Seru banget untuk acara-acara yang ada di sini tuh, semuanya punya makna dan punya arti, dan aku rasa makna-maknanya itu masih masih ada kaitannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, teman-teman, sorry ya, ini masih ada noise gitu karena acaranya masih panjang ternyata sampai malam, dan di belakang sini tuh ada acara pewayangan, dan itu
seru banget. Aku juga suka gitu sama wayang-wayang, cuman dingin malam-malam begini. Saya pesan dari generasi muda, baik pemuda maupun pemudi, mari kita tingkatkan generasi kita, generasi penerus kita untuk melaksanakan dari doa pepundaan kita, doa dari orang tua kita. Mudah-mudahan kita kalau mendoakan orang tua, jelas kita orang tua lebih senang. Apalagi pepundaan kita yang berjuang dari dulu sampai kita Indonesia merdeka, itu kalau tidak ada pepundaan tidak mungkin seperti ini. Nah, maka monggo sarang-sarang pemuda-pemudi ditingkatkan. Kita sebagai umat Indonesia atau Jawa, malah ditingkatkan generasinya gitu, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dalam mististigasi kali ini adalah bahwa kita tidak lupa siapa kita tidak lupa dari mana asal kita juga nggak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta. Terima kasih, sampai jumpa mististigasi minggu depan.